pondok pesantren, hibah masjid itu ditunda. Sebenarnya bukan ditunda, dicoret. Di Prasta ini punya ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif, sedangkan di Wayan Koster juga. Om Swastiastu, semeton yang terkasih. Masih ingat ramalan Sekar Ayunda ketika masa kampanye Pilkada Bali tahun 2024 yang lalu? Melalui channel YouTube-nya, Sekar Ayunda meramalkan kepemimpinan Bapak Wayan Koster dan Giri Prasta. Mari kita dengar beritanya. Melalui channel YouTube-nya, Sekar Ayunda mempublikasikan hasil terawangan melalui kartu tarot dalam edisi tarot politik bagaimana peluang Koster dan Giri Prasta. Dalam kontennya itu, Ayunda menjelaskan sejatinya Giri Prasta yang menjadi calon wakil gubernur Bali memiliki peluang untuk menjadi Bali 1. Namun karena Giri Prasta harus disatukan dengan Wayan Koster, Ayunda menilai hal itu seperti dua kepala dijadikan satu. Jadi seperti ular berkepala dua, seperti dua kepala dijadikan satu, kata Ayunda pada September 2024. Itu ada 10 pedang, ini dua kepala yang tidak bisa diharapkan untuk keberhasilan. Jadi kalau dilihat dari dua kepala, ini tentu pikirannya akan beda-beda. Yang wakil gubernurnya yaitu Giri Prasta ini punya ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif, sedangkan di Wayan Koster juga sama punya ide-ide. Nah, ide-ide ini bisa saja berbenturan. Nah, semeton, bagaimana pendapat Anda tentang ramalan Ayunda tadi? Setelah saya mengamati kepemimpinan Wayan Koster, Giri Prasta beberapa bulan ini, ramalan itu mendekati kebenaran. Coba kita simak ide-ide Giri Prasta. Wakil Gubernur Bali, Inyoman Giri Prasta, menjanjikan akan membantu proses pembangunan maupun renovasi bangunan masjid di kabupaten kota di Provinsi Bali. Hal itu disampaikan Giri Prasta di Denpasar, Selasa 13 Mei, saat pelepasan 672 calon haji 2025 dari Bali. Setelah balik dari Tanah Suci, yuk buat program rumah-rumah Allah, masjid, dan musola. Kami pastikan kami bantu renovasi dan pembangunannya, kata Giri Prasta. Giri mengatakan dukungan dari Provinsi Bali tersebut guna membantu umat muslim di Pulau Dewata agar tidak perlu lagi melakukan iuran untuk pembangunan tempat ibadah. Hal ini juga sudah ia terapkan saat menjadi Bupati Badung, di mana pemerintah kabupaten berhasil membangun sekolah muslim dan masjid di Kuta Utara dan Petang, daerah asal Giri Prasta. Jemaah nanti tidak akan mengeluarkan iuran Rp1.000 pun, kata Giri Prasta sebagaimana dikutip kantor berita Antara. Giri Prasta mengajak umat muslim berdoa bersama agar rencana ini dapat segera diterapkan menyeluruh di kabupaten kota Sebali sehingga meringankan beban umat muslim. Pada kesempatan itu, Giri Prasta juga menyinggung bahwa seluruh umat beragama di Bali berhak diperlakukan adil meskipun Bali ditempati mayoritas umat Hindu dengan ciri khas daerahnya sebagai Pulau Seribu Pura. Menurut Giri Prasta, Pemprov Bali mengedepankan 4 pilar kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Pancasila, sehingga penerapan di lapangan juga akan disesuaikan. Kami contohkan Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya semua insan sama dapat, sama rasa. Jadi yang beda jangan sekali-kali kita paksakan jadi sama, kata Wakil Gubernur Bali itu. Jadi seperti apa yang diucapkan oleh Sekar Ayunda, ya ternyata memang benar. Bapak Giri Prasta memiliki ide yang cemerlang. Kalau ide ini bahkan kalau sudah menjadi kebijakan,
Nah, dari sudut spiritual tentu saja sangat bagus. Sebab logikanya, semakin banyak ada rumah ibadah, masyarakat akan menjadi lebih damai. Sebab rumah ibadah itu merupakan salah satu tempat untuk berserah diri atau mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Lebih-lebih di rumah ibadah itu, apapun bentuknya, kita mendengar khotbah Dharma Wacana, kita akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan saya teringat kepada ucapan salah seorang tokoh spiritual bahwa pada hakikatnya di dunia ini hanya ada satu agama, yaitu agama kasih sayang. Karena semua agama mengajarkan atau menuntun umatnya agar kita memiliki rasa kasih sayang. Dan semua agama memiliki kebenaran yang universal. Sebagaimana disebutkan di dalam Kakawin Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerwa. Meskipun berbeda-beda, tetapi satu juga, tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, itu baru pembangunan masjid dan atau musola atau tempat ibadah yang lainnya. Bapak Giri Prasta juga menjanjikan akan membangun pesantren. Dan ini ide yang juga sangat berlian ditinjau dari segi spiritual. Mari kita simak videonya. Ternyata di Bali ini ada pondok pesantren. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau memang memungkinkan di Badung dibuat pondok pesantren yang bagus. Nih, Giri Prasta sebagai bemper terdepan itu. Terhadap ide atau bahkan janji Giri Prasta ini memang menuai pro dan kontra. Masing-masing memiliki argumentasi tersendiri. Nah, terlepas dari pro kontra itu, ternyata di Jawa Barat usulan proposal tentang pembangunan rumah ibadah dan termasuk pesantren ternyata dicoret alias tidak disetujui. Banyak rakyat Jawa Barat yang bikin postingan di TikTok, di Instagram, masih belum mengerti secara jelas. Ya, mereka menarasikan bahwa hibah pondok pesantren, hibah masjid itu ditunda. Sebenarnya bukan ditunda, dicoret. Ya kan, perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 557.010.000 rupiah menjadinya kosong. Dan ini diikuti yang lain nih. Ya, kosong. Ya kan? Tuh, kosong. Ya, ada yang gede-gede nih. Yayasan Al-Falah Raja Polah pada Mukti semula 1 miliar menjadi kosong. Yayasan Al-Ikhlas Salakurai dari 1 miliar jadi kosong. Lalu ada yang gede lagi nih, oke. Nih, Yayasan Umat Membumikan Al-Quran Al-Yumna dari 1,5 miliar jadi kosong. Banyak nih yang 1 miliar. Ya kan, terus ada 1.400.000.000 nih. MT. Ya tentu Jawa Barat berbeda dengan Bali. Kalau di daerah lain membangun rumah ibadah seperti masjid dan lain sebagainya, mungkin banyak umat atau jemaah yang mengeluarkan iuran, tetapi khusus untuk di Bali, Bapak Giri Prasta sudah berjanji akan memberikan bantuan sepenuhnya, full, sehingga para jemaah atau umat tidak sampai mengeluarkan uang 1.000 rupiah pun. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja ucapan ini sangat melegakan masyarakat. Sebagaimana disebutkan di dalam Kakawin Ramayana, Kadi mega mengudanakan, ibarat mendung menurunkan hujan. Begitulah seorang pemimpin menyalurkan dana kepada rakyatnya. Hebat. Dan saya tertarik juga pada ucapan Pak Giri Prasta tadi, yaitu
sama dapat, sama rasa. Yang beda jangan dipaksakan jadi sama. Nah, kalau boleh saya memaknai ucapan itu, maka apapun agama yang dianut, apapun kepercayaan yang dianut oleh umat, oleh masyarakat, oleh warga masyarakat, kita mesti sama dapat. Kalau memang ada dana pembinaan, ya kita sama-sama nikmati. Dan kalau ada umat lain merasa senang, mari kita juga sama-sama senang. Dan kalimat yang beda jangan dipaksakan jadi sama. Nah ini, kalau ada perbedaan, misalnya perbedaan budaya, baik di dalam berpakaian, pelaksanaan upacara keagamaan, apapun kepercayaannya, sepanjang itu memenuhi filosofi Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian, dan keindahan, ya terima saja. Jadi jangan dipaksakan harus seperti ini. Kalau berbeda itu bertentangan dengan alasan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sekali lagi, meskipun berbeda, kalau sudah memiliki tujuan yang luhur sesuai dengan Satyam Siwam Sundaram tadi, ya tidak perlu dipersoalkan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apakah ide atau gagasan atau janji dari Bapak Giri Prasta itu, apakah sudah sejalan dengan Bapak Wayan Koster? Nah, kira-kira adakah gagasan atau ide dari Bapak Wayan yang kira-kira bisa berbenturan dengan ide dari Bapak Giri Prasta? Tulis komen di kolom komentar. Akhirnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Sukma Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.